Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah akuntansi manajemen, akan mempresentasikan mengenai keputusan investasi modal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ali Sakinah. Kedua, Marolop Hutahean. Yang ketiga, Muhammad Dwiki Reza. Yang keempat, Sofian. Yang kelima, Suci Nabila Fitri. Dan yang terakhir ada Sylvia Rahma Agustini. Selanjutnya, yang pertama-tama akan dipresentasikan oleh Muhammad Dwiki Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dwiki Reza. Sini saya akan menjelaskan definisi. 1. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kedua, capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Ketiga, penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses penyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Keempat, proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif panama modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pentingnya penganggaran modal. 1. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas penambahan aktiva. Dan yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Motif capital budgeting, pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru, pengeluaran biaya dan mengamati aktiva yang tidak efisien, dan yang terakhir modernisasi atas aktiva tetap. Jenis-jenis keputusan penganggaran modal. 1. Penambahan dan perluasan fasilitas. Kedua, produk baru. Ketiga, inovasi dan perluasan produk. Keempat, penggantian atau replacements. A. Penggantian pabrik atau peralatan usang. B. Penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Kelima, menyewa atau membuat atau membeli. Keenam, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan. Dan yang terakhir, lain-lain keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Prinsip-prinsip dasar proses penganggaran modal. Perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbuh atau margin revenue produk sama dengan biaya imbuhnya atau margin cost. Oke, penjelasan saya hanya sampai sini. Akan dilanjutkan dengan Suci Nabila Fitri. Terima kasih kepada teman saya, Dwiki, yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Yang pertama ada financial asset, pieces of paper evidencing a claim on some insured. Yang kedua ada real asset, physical asset, such as gold or real estate. Yang ketiga ada marketable securities, financial asset that are easily and cheaply traded in organized market. Selanjutnya ada cash flow and metode investasi. Di sini ada proyeksi cash flow adalah arus kas yang terjadi dalam perusahaan akibat adanya transaksi kas. Arus kas ada dua, yaitu aliran kas masuk dan kas keluar. Di sini kita dapat perbedaan atau selisih kas masuk dengan kas keluar sama dengan net cash flow atau NCV, net profit plus ditambah depresiasi. Pada dasarnya mencari cash flow atau profit ada dua cara. Bila seluruh investasi dinilai modal sendiri sebagai berikut. GV sama dengan EAT ditambah depresiasi. Bila investasi seluruhnya atau sebagian didanai modal asing, yaitu CV sama dengan EAT ditambah depresiasi ditambah 1 dikurang tax atau interest. Di sini ada contoh 1. Bila investasi seluruhnya dengan modal sendiri, di sini ada sales yaitu 1.100.000 dan COGS-nya 600. Lalu kita kurang mendapatkan gross profit 500.
Dan di sini ada operating expense 150, gross profit dikurang operating expense, kita dapat profit before depreciation 350. Lalu di sini ada depreciation, profit tersebut dikurang dengan depreciation 100.000 menjadi EBT-nya 250. Lalu ada tax 10%, EBT dikurang tax 10% menjadi EAT 225. Di sini CV sama dengan 225 225.000 ditambah 100.000 menjadi 325. Lalu di sini ada bila investasi dibelanjai dengan modal asing. Di sini sales 1.100.000 dikurang COGS 600, lalu mendapatkan gross profit 500, lalu ada operating expense dikurang 500 dikurang 150 mendapatkan profit before depreciation 350.000. Lalu ada depreciation 100.000, 350 dikurang 100.000, EBIT-nya menjadi 250. Lalu ada interest expense 50.000, 250 dikurang 50, kita dapat EBT-nya 200.000. Lalu ada tax 10%, 20. Lalu kita kurang EBT dengan tax 10% itu, kita dapat EAT 150. CV-nya sama dengan 150.000 ditambah 100.000 ditambah 1 kurang 10%, Rp 50.000 sama dengan 280 ditambah 45.000 sama dengan 325.000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Marolop. Marolop, kami persilakan. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang metode evaluasi kelayakan rencana investasi. Payback period. Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Contoh payback period. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Kita bisa melihat pada tabel tahun pertama 50.000 pada proyek A, 10.000 pada proyek B. Pada tahun kedua 40.000 pada proyek A, 30.000 pada proyek B. Tahun ketiga 30.000 pada proyek A, 40.000 pada proyek B. Tahun keempat 20.000 pada proyek A, 50.000 pada proyek B. Tahun kelima 10.000 pada proyek A, 20.000 pada proyek B. Payback period perhitungannya, proyek A sama dengan Amin 100.000 dikurang 50.000 ditambah 40.000 ditambah 10.000 sama dengan 2 tahun 4 bulan. 10 per 30 kali 12 bulan. Proyek B sama dengan 100.000 dikurang 10.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 20.000 sama dengan 3 tahun 5 bulan. 20 per 50 dikali 12 bulan. Keputusannya pemilihan proyek A karena memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek. Keunggulan payback period dapat mengetahui kapan investasi akan kembali. Yang kedua, perhitungan mudah dan sederhana. Kelemahan payback period tidak memperhitungkan nilai waktu utang. Yang kedua, mengabaikan CF setelah payback period. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Sofian.
Terima kasih. Selanjutnya ada Net Present Value atau bisa disebut NPV. NPV adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek atau dengan menggunakan discount rate suku bunga kredit yang dibayar investor, dikurangi jumlah investasi atau initial cash outflow. Suatu proyek negatif berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada net present value rumusnya. NPV sama dengan N sigma CFT dibagi 1 ditambah K pangkat T dikurang I0. CFT yaitu net cash flow produced pada tahun ke T. K itu tingkat diskonto, T itu lama waktu atau periode berlangsungnya investasi, I0 itu adalah initial outlay, nilai investasi awal. Contoh NPV, perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek mutualis eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Diketahui diskon rate 10%. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Ini merupakan jawaban dari contoh sebelumnya. Saya akan menyebutkan dua contoh dari masing-masing proyek. Proyek A tahun pertama yaitu 50.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 45.455. Dan untuk tahun kedua 40.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2 sama dengan 33.058 dan seterusnya. Lalu nilai present value proyek A itu ditambahkan secara total dikurangi 100 sama dengan 20.921. Dan untuk proyek B tahun pertamanya itu 10.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 90.091. Tahun keduanya itu 30.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2 sama dengan 24.793 dan seterusnya sampai 5 tahun. Lalu NPV proyek B itu ditambah lalu dikurangi 100.000 sama dengan hasilnya itu 10.507. Nah, ini adalah hasil dari yang tadi, di mana proyek A itu PV-nya itu 20.921, sedangkan proyek B itu 10.507. Maka keputusannya adalah proyek A yang diambil karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan proyek B, walaupun keduanya memiliki nilai NPV di atas 0. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Oke, yang selanjutnya nomor 3, Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan rate diskon di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate diskon di mana NPV dari proyek tersebut sama dengan 0. IRR juga menggambarkan presentasi keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang direncanakan. Untuk kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode internal rate of return adalah apabila IRR yang dihasilkan lebih besar dibandingkan cost of capital. Sebaliknya, apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital, proyek tersebut ditolak. Contoh soal. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Untuk cost of capital proyek A dan proyek B Rp100.000. Untuk aliran kas bersih proyek A tahun pertama Rp50.000, tahun kedua Rp40.000, tahun ketiga Rp30.000, tahun keempat Rp20.000 dan tahun kelima Rp10.000. Untuk aliran kas bersih proyek B tahun pertama Rp10.000, tahun kedua Rp30.000, tahun ketiga Rp40.000, tahun keempat Rp50.000 dan tahun kelimanya Rp20.000. Berikut ini pembahasan untuk proyek A apabila menggunakan diskon rate 18% dan 23%. Yang pertama menggunakan diskon rate sebesar 18%. PV cash flow A sama dengan 50.000 dibagi 1,18 ditambah 40.000 dibagi 1,3924 ditambah 30.000 dibagi 1,6430 ditambah 20.000 dibagi 1,9387 ditambah 10.000 dibagi 2,2877. Hasilnya 104047.
Yang kedua, menggunakan diskon rate sebesar 23%. PV cash flow A sama dengan 50.000 dibagi 1,23 ditambah 40.000 dibagi 1,5129 ditambah 30.000 dibagi 1,8608 ditambah 20.000 dibagi 2,2888 ditambah 10.000 dibagi 2,8153. Hasilnya 95.502. Menggunakan interpolasi untuk mencari present value aliran kas sebesar 100.000 di antara 95.502 dengan 104047. IRR proyek A sama dengan 18% ditambah 104.047 dikurangi 100.000 dibagi 104.047 dikurangi 95.502 dikali 5%. IRR proyek A 18% ditambah 2,368%. Jadi untuk IRR proyek A yaitu 20,368%. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia Rahma. Baik, terima kasih Alisa Kina. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dengan menghitung proyek B. Yang pertama, menggunakan diskon rate sebesar 14%. Maka present value cash flow B sama dengan, karena cash flow proyek B yang tahun pertama adalah 10.000, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 40.000, keempat 50.000, dan yang kelima adalah 20.000. Lalu arus kas tersebut dibagi dengan 1 ditambah dengan diskon rate dipangkatkan dengan jumlah tahunnya. Seperti yang pertama, 10.000 dibagi dengan 1,14. 1,14 itu didapatkan dari 1 ditambah dengan 14% pangkat 1. Lalu ditambah dengan tahun kedua, yaitu 30.000 dibagi dengan 1,2996 yang didapatkan dari 1 ditambah dengan 14% pangkat 2. Lalu di tahun ketiga, 40.000 dibagi dengan 1,4815. 1,4815 itu didapatkan dari 1 ditambah dengan 14% pangkat 3, yaitu karena di tahun ketiga. Lalu begitu pun di tahun keempat dan tahun kelima. Lalu mendapatkan hasil 98.848. Selanjutnya menggunakan diskon rate 13%. Maka present value cash flow B adalah sama seperti sebelumnya, yang berbeda hanya nominal dari diskon rate-nya, yaitu 13%. Maka di tahun pertama 10.000 dibagi dengan 1 ditambah 13% pangkat 1. Di tahun kedua 30.000 dibagi dengan 1,2769 yang didapatkan dari 1 ditambah dengan 14% pangkat 2. Begitupun tahun berikutnya hingga tahun kelima. Maka dihasilkanlah angka 101.587. Selanjutnya masih proyek B, yaitu menggunakan interpolasi untuk mencari present value aliran kas sebesar 100.000. Maka di antara 98.848 dengan 101.587, berapakah interpolasi untuk mencapai 100.000 tersebut? Yang pertama, menggunakan IRR proyek B sebanyak 13% ditambah dalam kurung 101.587 dikurang 100.000 dibagi dengan 101.587 dikurang 98.848.000 lalu dikali dengan 1%. Maka hasilnya adalah IRR proyek B sama dengan 13% ditambah dengan 0,579%. Maka IRR proyek B adalah 13,579%. Maka di 13,579% itu aliran kas masuk sebesar 100.000. Lalu di slide selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa proyek A
dipilih karena memiliki tingkat rate of return-nya lebih besar dibandingkan dengan proyek B. Dan kesimpulan dari semuanya adalah dengan perhitungan menggunakan payback period, NPV, IRR, proyek A selalu lebih unggul dibandingkan proyek B. Itu sebabnya sebaiknya perusahaan memilih proyek A untuk dilanjutkan. Dengan perhitungan payback period, proyek A hanya membutuhkan waktu 2 tahun 4 bulan untuk mengembalikan modal investasinya, NPV 20,921 dan IRR-nya sebesar 20,368%. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.